Suhu politik ekonomi mendadak membara ketika perdebatan antara Menteri Keuangan dan anggota DPR Dolfi PDIP memuncak dalam forum resmi. Ketegangan meninggi saat isu ancaman utang negara diperdebatkan sengit, hingga membuat Purbaya yang biasanya vokal hanya bisa terdiam menyimak adu argumen yang makin panas. Dalam narasi editorial ini, drama ruang rapat berubah menjadi panggung tarik-menarik logika, ketika masing-masing pihak saling melempar data, bantahan, dan sindiran tajam. Sebuah potret konflik kebijakan yang memperlihatkan betapa kompleksnya mengelola ekonomi negara di tengah silang pendapat politik. Mari kita mulai dari kenyataan pahit yang sering tidak mau diakui oleh banyak anggota DPR. Banyak masalah fiskal yang meledak hari ini bukan muncul dari langit, bukan datang dari alien, bukan juga salah Google Maps, tapi dari undang-undang yang mereka sendiri setujui dengan jempol mantap sambil mengetok palu. Dan sekarang, ketika bom waktu itu meledak, siapa yang diseret-seret? Pemerintah, Menteri Keuangan. Bahkan Purbaya yang baru turun ke gelanggang, tiba-tiba ikut dipanggil seperti tersangka. Padahal, kalau mau jujur, ya jujur yang benar-benar jujur, bukan jujur syarat dan ketentuan berlaku. Akar masalahnya justru berada dengan manis di meja DPR. Dan begini ceritanya. Mas bro, bayangkan begini. Ada industri super kaya. Bukan kaya biasa, bukan kaya punya 2 ruko, kaya level. Kalau duitnya dijatuhkan dari helikopter, bisa bikin hujan emas. Nah, industri sekaya itu tiba-tiba dapat fasilitas yang efeknya mirip disubsidi negara sampai 25 triliun rupiah per tahun lewat restitusi PPN. Who approved? Siapa yang mengetok? Siapa yang bilang, setuju? DPR. Dan lucunya, sekarang mereka bertanya ke pemerintah, Pak, kok penerimaan negara bocor? Ya, bagaimana tidak bocor kalau undang-undang yang mereka setujui sendiri memberikan lubang sebesar stadion? Ketika Undang-Undang Cipta Kerja 2020 mengubah status batubara menjadi barang kena pajak, maka otomatis industri ini bisa mengajukan restitusi PPN. Dampaknya, negara keluar uang industri kaya, makin kaya, APBN bolong DPR, bingung sendiri Menteri Keuangan yang ditanya, padahal yang mengetok palu undang-undangnya siapa? Bukan Purbaya, bukan pemerintah seorang diri. DPR lah yang membuka pintu itu. Jadi kalau sekarang banyak anggota DPR mendadak kritis dan seolah paling ngerti fiskal, itu ibarat orang yang bakar rumah, lalu marah-marah ke pemadam kebakaran karena apinya besar. Ini poin yang dari awal bikin Pak Purbaya geleng-geleng. Industri batubara itu sudah super profitable. Untungnya bukan miliar, bukan triliun kecil-kecilan, tapi triliunan serius setiap tahun. Terus kenapa negara harus mengembalikan PPN kepada mereka? Apalagi karena daya saing. Ya elah. Sebelum 2020, mereka tidak dapat restitusi dan tetap kompetitif. Mereka tetap ekspor, tetap panen cuan, tetap hidup. Tidak ada yang bangkrut, tidak ada yang nangis di sudut ruangan. Jadi, aturan 2020 itu hanya menciptakan ilusi bahwa industri kaya harus ditolong negara. Padahal rakyat saja banyak yang belum kebagian bantuan yang layak. Makanya ketika Purbaya bilang, aneh kalau industri sekaya itu malah disubsidi negara, itu bukan statement kontroversial, itu kenyataan telanjang tanpa selimut politik. Dan DPR harus ingat, aturan yang bikin negara rugi itu disahkan oleh mereka sendiri, bukan muncul dari jin. Ini bagian yang paling absurd dan paling layak jadi bahan stand-up komedi nasional. Mas bro, bayangkan kita bikin rencana keuangan rumah tangga. Bulan depan aku target dapat 7 juta ya. Dari mana? Ya nggak tahu, pokoknya 7 juta. Kurang lebih itulah yang terjadi di APBN 2026 terkait MBDK, cukai minuman manis. DPR memasukkan target penerimaan 7 triliun rupiah dari kebijakan yang bahkan belum akan jalan, yang belum diputuskan, yang ekonominya belum kuat, yang bahkan menurut Purbaya sendiri tidak akan diberlakukan dulu. Terus ketika penerimaannya nggak ada dan defisit melebar, siapa yang disalahkan? Pemerintah? Padahal yang harus disalahkan adalah perencanaannya asumsi yang tidak realistis, disiplin fiskal yang longgar, target yang dipaksakan. Semua itu lahir dari siapa? DPR. Jadi kalau hari ini mereka mengkritik defisit tanpa menyebut bahwa mereka sendiri yang memasukkan penerimaan ilusi itu, rasanya seperti seseorang yang jatuh di jalan karena menaruh kulit pisang sendiri, lalu marah ke PLN karena tiangnya tidak memperingatkan. Ini poin paling penting.
Setiap undang-undang perpajakan, kepabeanan, fiskal, mineral, energi, semuanya tidak mungkin lolos tanpa persetujuan DPR. Jadi ketika penerimaan bocor restitusi kebablasan kebijakan, tidak presisi, hilirisasi mandek target APBN, meleset risiko fiskal meningkat. Itu semua bukan murni kesalahan pemerintah, itu akibat desain kebijakan yang ikut dibuat DPR. Dan ketika seorang anggota DPR tiba-tiba datang ke rapat dan bertanya, "Kenapa kok penerimaan kita turun?" Jawabannya simple, karena kebijakan yang Anda sahkan dulu membuatnya turun. Kalau tidak mau bertanggung jawab, jangan mengetok palu. Kalau ingin bebas kritik tanpa konsekuensi, jangan jadi legislator. Hal yang paling menarik dari gaya Purbaya adalah ini. Tidak defensif, tidak drama. Tidak lempar tanggung jawab, tidak main jargon jawab, lurus-lurus saja. Dan justru disitulah pedasnya. Misalnya saat menjelaskan soal IT Bea Cukai. Kalau dalam 1 tahun tidak ada perbaikan, saya rumahkan semua. Kalau perlu tidak dibayar. Ini bukan gaya pejabat yang cari aman. Ini gaya pejabat yang lagi membetulkan bangunan rusak yang sebenarnya sudah retak dari undang-undang dan teknis birokrasi sekian tahun lalu. Contoh lain, kapal ekspor batu bara tidak boleh berangkat sebelum kita tahu berat dan kalorinya. Ini perintah yang jelas dan tegas. Karena apa? Selama ini Bea Cukai sering terima datanya setelah kapal pergi. Bayangkan betapa lucunya. Ibarat polisi dapat info pelat mobil setelah pelaku kriminalnya sudah nyampe Bali. Dan semua ketidakteraturan itu adalah rantai panjang dari legislasi yang lemah, pengawasan longgar, serta koordinasi buruk. Yang selama ini dibangun bertahun-tahun bukan oleh satu menteri dalam satu masa kerja. Contoh paling telak, proyek DME. Investornya sudah ada. Teknologinya siap, dana ada, niat ada. Yang kurang? Konsistensi kebijakan pemerintah waktu itu, yang tentunya disetujui dan diawasi oleh siapa? DPR. Akhirnya, proyek PTBA gagal investor asing, batal masuk hilirisasi mandek negara rugi waktu, dan peluang DPR bertanya, kok hilirisasi lambat? Ya bagaimana tidak lambat kalau landasan hukumnya tidak kokoh? Sekarang pemerintah membentuk task force baru, mempertegas jalur kebijakan, memfasilitasi investor, dan yang jelas, membersihkan hambatan yang dulu disahkan tanpa perhitungan. Purbaya tidak menyebut DPR secara langsung, tetapi subteksnya jelas. Kalau dulu tidak kalian buat ruwet, kita tidak perlu memperbaiki sekarang. Semua orang tahu, underreporting permainan HS Code, penyelundupan restitusi fiktif manipulasi dokumen sistem IT tidak terintegrasi. Ini bukan kesalahan satu direktorat atau satu menteri. Ini masalah yang bertahun-tahun dibiarkan karena undang-undangnya longgar. Sanksinya tidak tajam, integrasinya tidak diwajibkan. DPR tidak push reformasi serius waktu mereka seharusnya bisa. Jadi sekarang ketika Purbaya datang dan bilang, kalau sistem tidak beres, saya rombak semua. Itu bukan ancaman kosong, itu karena kerusakan sistemnya terlalu besar untuk dibiarkan jalan sendiri. Dan DPR harusnya malu, kenapa baru sekarang masalah-masalah itu dibenahi secara serius? Jawabannya sederhana, karena dulu undang-undang dan pengawasan DPR tidak memaksa perubahan. DPR tidak bisa menghujani pemerintah dengan kritik, ketika masalah yang mereka kritik itu berasal dari keputusan mereka sendiri. Kalau mau kritik pemerintah, akui dulu salah hitung, akui dulu legislasi lemah, akui dulu restitusi kebablasan, akui dulu target APBN ngawur, akui dulu konsistensi yang tidak dijaga, akui dulu lemahnya pengawasan anggaran. Baru kritik itu punya bobot moral. Tapi kalau tidak mau mengakui akar masalah, ya kritiknya cuma terdengar seperti, kami kecewa dengan kerusakan yang kami buat sendiri. Mas bro, kita lanjut. Kalau tadi kita bicara soal akar kerusakan fiskal, restitusi batu bara, kebijakan setengah matang, dan DPR yang lupa sejarah, sekarang kita masuk ke bab yang lebih dalam. Perilaku DPR yang sering banget tampil sok bingung, padahal mereka sendiri yang bikin negara ini kayak kapal bolong yang mesti ditambal berkali-kali. Purbaya datang bukan untuk marah-marah. Dia datang untuk kasih DN, diagnosis nasional. Dan ketika diagnosis keluar, langsung kelihatan siapa sebenarnya yang bikin tubuh fiskal Indonesia demam tinggi. Kebijakan yang disahkan DPR sendiri. Ada momen lucu kalau kita bukan rakyat yang harus menanggung akibatnya. DPR kadang tampil dengan gaya seperti ini. Kenapa penerimaan kita turun? Kenapa defisit membesar?
Kenapa kok fiskal risk meningkat? Padahal yang bikin kerjaannya pemerintah makin berat, itu aturan yang mereka sahkan tanpa kehati-hatian. Ini ibarat seorang dokter operasi pasien dengan instrumen tumpul, lalu menyalahkan perawat ketika pasien berdarah-darah. DPR bukan korban dari kebijakan buruk. DPR adalah co-author, co-producer, bahkan co-signatory. Kalau aturan yang mereka sahkan itu menghasilkan lubang sebesar sumur minyak, ya jangan salahkan negara kalau banyak kebocoran. Jangan salahkan Purbaya ketika APBN harus dipasang perban jumbo kiri kanan. Dan yang lebih ironis, banyak yang ingin terlihat paling vokal, paling galak, paling mengawasi, padahal rekam jejak kebijakan yang mereka setujui justru jadi akar masalah yang kini mereka kritik.